Kami hormati Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jematala Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati Badan Pengurus Wilayah Gereja Sidang Jematala Wilayah Kota Sorong. Yang kami hormati pemerintah daerah Kota Sorong atau yang mewakili. Yang kami hormati Gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Injil, Gereja Sidang Jematala, wilayah Kota Sorong. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mengajak kita semua melalui perayaan Natal di saat malam hari ini. Kita patut panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya hingga kita berjumpa di tempat ini untuk merayakan Natal di saat malam hari ini. Izinkan saya untuk membaca susunan acara yang kita lalui bersama di saat malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang kita lalui bersama. Yang kedua, ibadah perayaan Natal. Yang ketiga, kesan dan pesan Natal. Yang keempat, ucapan terima kasih. Yang kelima, penyerahan bingkisan Natal. Yang keenam, penutup atau jamuan kasih. Demikianlah susunan acara yang kita lalui bersama di saat malam hari ini. Baik, kita akan beranjak kepada acara yang kedua, yaitu ibadah perayaan Natal kepada tim pelayan di saat malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan.
untuk membuka ibadah kita di malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan Tuhan bersama kami ada di tempat ini untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan dalam ibadah perayaan Natal bersama di malam hari ini. Untuk itu Tuhan kami terus mengundang, biar Roh Kudus Engkau akan mengambil alih rangkaian ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua jadi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Kami akan pulang sebentar dengan membawa berkat-berkat yang baru dan luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan melalui ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami akan membuka rangkaian ibadah perayaan Natal di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang siap memuliakan Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan.
masuk dalam acara pembakaran lilin di saat malam hari ini. Menyalakan lilin yang pertama mewakili Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Provinsi Papua Barat kepada Bapak Ketua Daerah kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Robi STH EMA, kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak. Menyalakan lilin yang kedua mewakili Badan Pengurus Wilayah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Wilayah Kota Sorong kepada Bapak Ketua Wilayah dengan kasih Bapak Pendeta Thomas Karmin STH, kepada Bapak dipersilakan. Kepada Bapak kami mengucapkan terima kasih. Menyalakan lilin yang ketiga mewakili pemerintah daerah Kota Sorong kepada Bapak Yosua Kober SC, dipersilakan. Terima kasih. Menyalakan lilin yang keempat Kepala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Jemaat Sion kepada Ibu Pendeta Susile Lingoli Kairupan STH, kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Menyalakan lilin yang kelima mewakili tamu undangan yang hadir di saat malam hari ini kepada Bapak Agus Cipma SC MSc, kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Menyalakan lilin yang kelima mewakili jemaat departemen-departemen yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah Jemaat Sion, Departemen Kaum Pria, Departemen Kaum Wanita, Departemen Kaum Muda, dan Departemen Sekolah Minggu, kepada Bapak Martinus Basna SH, kepada Bapak dipersilakan.
Bapak Abner Jimao ST dipersilakan. Terima kasih. Demikian acara pembakaran lilin di saat malam hari
Terpujilah Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Menyempurnakan pujian penyembahan yang kami angkat naikkan kepadamu. Menyempurnakan perayaan yang sedang berlangsung. Bahkan di kota ini saja, setiap hari ada yang melaksanakan perayaan dan ibadah Natal. Tuhan yang menyempurnakan semua. Biar kami melakukannya fokus kepadamu. Haleluya, haleluya. Dan saat ini kami kembali mau menerima kebenaran firman yang sama-sama akan kami baca dan renungkan. Dan kami percaya ada Roh Kudus untuk menerangkan dan menjelaskan kepada kami maksud-maksud Tuhan yang terkandung di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan malam ini. Untuk itu kami mau menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin, amin. Disilakan duduk kembali. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita ada dalam persekutuan ibadah dan perayaan Natal. Kalau kita kembali menghitung dari 1 Januari sampai tanggal 12, ini tanggal 12 tanggal istimewa ya, 12 yang ke-12 2022, istimewa sekali saudara-saudara. Tetapi kalau kita hitung dari 1 Januari sampai hari ini, kita sudah ada pada hari yang ke-346. Amin, haleluya. Kita sudah ada pada hari yang ke-346. Satu anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita bersyukur tahun ini tahun yang penuh sukacita, tahun yang riang gembira bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, karena kita boleh merayakan ya perayaan Natal, hari lahir Sang Juru Selamat, atau hari di mana Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita harus yakini itu bahwa Dia ada saat ini di sini. Walaupun kadang dalam perayaan saudara-saudara sama dengan orang merayakan ulang tahun. Kadang orang yang berulta berulang tahun tinggal di pojok sana, tidak dihiraukan oleh tamu-tamu yang datang. Iya kan? Seringkali kita hanya fokus, wow, lihat mamanya yang sudah berdandan rapi, bapaknya yang tampil sangat ganteng, lalu anak yang berulang tahun ada di pojok sana, tidak dihiraukan. Orang hanya berpelukan dengan sang mama atau dengan sang ayah. Iya. Nanti kemudian teringat, oh iya, oleh tubuh manusia. Dia sudah kembali kepada keadaannya yang semula. Tuhan di atas kalian Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Kita beri kemuliaan buat Dia sekali lagi karena Dia ada di sini. Dia rindu kehadirannya. Saya ulang-ulang kali katakan bahwa kalau persekutuan Dia ingin apa? Menghidupkan. Dia ingin meneguhkan, Dia ingin memulihkan, Dia ingin membaharui, sehingga semua orang yang Dia jangkau, yang Dia panggil, yang Dia selamatkan tetap dalam keadaan damai sejahtera. Ada amin? Ya, banyak kali kita datang di gereja tidak bahagia karena pengkhotbah langsung marah-marah di mimbar, ya, menangkis dosa. Ya. Dan bukan lagi dosa yang ditangkap, tetapi pribadi orang itu yang dikecewakan, dipermalukan. Tetapi sekali lagi, kiranya momen Natal ini menambah sukacita kita di dalam Tuhan, sebab kita percaya waktu Dia datang
sukacita besar yang terjadi di sorga dan juga di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Sebab dia tidak mau rencana gagal, dia tidak mau ada pekerjaan yang tidak berhasil, dia tidak mau ada doa yang tidak dijawab. Sebab semua yang dilakukan oleh Tuhan harus positif. Ada amin. Mari kita melihat saudara-saudara, kembali lagi sudah berapa kali saya bawakan tema ini. Kita tidak akan keluar, tetapi firman Allah itu hidup setiap hari ya. Jadi waktu saya khotbah di Ransiki di Manokwari Selatan, saya angkat ayat-ayat ini, tetapi dengan memberi penekanan di dalam istilah saya tekankan waktu itu, memberikan pokok renungan, yaitu perjumpaan yang berkualitas. Perjumpaan yang berkualitas dan berdampak. Itu bermula dari pencarian para Majus, kemudian pada akhirnya mereka jumpa, dan itu sangat berkualitas. Di Kabupaten Sorong, wilayah Kabupaten Sorong, saya diminta khotbah lagi, dan saudara-saudara masih tetap dalam ayat-ayat yang sama, tetapi penekanan saya di sana yaitu semua orang butuh Yesus, butuh juru selamat. Itu dibuktikan oleh para Majus yang orang-orang bijaksana, tetapi mereka berusaha mencari raja yang baru lahir. Saudara-saudara, malam ini masih tetap sama, tetapi dalam penekanan saya mengangkat 4 komitmen dari orang-orang percaya. Ada banyak komitmen, tetapi dibatasi. Malam ini karena kita tidak mau berpanjang-panjang, saya batasi 4 komitmen dari orang-orang percaya yang akan kita lihat daripada kesaksian para Majus. Saudara-saudara, tiap hari kita tambah pengetahuan karena kita belajar dari topik, dari ayat-ayat yang sama. Waktu saya mengikuti seminar, salah satu seminar yang disampaikan oleh Pendeta Naomi Daudi, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Singapura. Dia melayani di GSDA, yang pada waktu tahun berapa kita berangkat ke Singapura, kita pergi ke gerejanya beliau. Walaupun yang melayani sebagai gembala waktu itu bukan dia lagi, sudah ada pendeta lain yang memang dikaderkan oleh Ibu Naomi. Tetapi hal yang menarik yang dia sampaikan, dan kala dia membawakan materi tentang 7 langkah gereja menuju kepada keberhasilan, dia beritahu bahwa orang kalau belajar satu ayat berturut-turut dia belajar, nanti mendekati 20 kali, tepatnya dia bilang 18 kali dia baca baru dia mengerti. Jadi khotbah yang diulang-ulang sampai 20 kali baru kita paham benar. Tapi kalau baru 1-2 kali, paling ada 5% yang kita tangkap, atau 10% yang kita tangkap. Waktu kita pulang rumah, masih terngiang-ngiang dalam benak kita, dalam pikiran kita apa yang dikhotbahkan. Tetapi itu hanya kurang lebih antara 5-10%. Sebagian besar kita lupa. Tetapi waktu itu diulang-ulang, akhirnya juga kita akan mendapatkan pengetahuan yang melimpah. Luar biasa anugerah Tuhan. Saudara, saya akan baca. Saudara bisa ikuti di Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Karena sudah ulang-ulang, saya mau baca cepat saja. Saudara tinggal menyimaknya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur
dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu yang menjadi tema sentral kita, pulanglah mereka melalui jalan lain. Saudara-saudara, ada 4 komitmen yang akan kita lihat dari ayat-ayat ini. Apa itu komitmen? Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu merupakan suatu perjanjian, ya, atau ikatan perjanjian di mana orang akan melakukan sesuatu, ya, dan perjanjian itu mengikat. Itu arti yang pertama. Dan arti yang kedua itu bicara soal tanggung jawab. Dan saya ingin menekankan tentang tanggung jawab, saudara-saudara. Tanggung jawab orang-orang percaya atau komitmen orang-orang percaya. Dan ada 4 di sini yang kita belajar dari orang-orang Majus dari timur. Saudara-saudara, kembali lagi kita diingatkan siapa orang-orang Majus ini. Ada pelajaran yang diangkat oleh Bapak Gereja Tertullianus Martir yang ditulis kira-kira pada tahun 150 sesudah Kristus, mengatakan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang dari Arab. Kaget kita dengar, orang-orang Majus ini adalah orang-orang Arab. Mungkinkah orang Arab? Saudara, dia angkat itu, dia kupas itu, dia melihat bahwa bicara tentang orang Arab di sini tidak harus melihat ke bagian selatan, ya, bagian selatan tenggara, ya, kalau lihat dalam posisi kedudukan Yerusalem, ya. Tetapi melihat ke timur, di mana dari Jazirah Arab sampai ke Persia, ya, yang dulu disebut Assyria, itu kebanyakan orang Arab, ya. Lalu di situ ada perbedaan tafsir antara gereja timur dan gereja barat, ya. Gereja timur menekankan bahwa orang Majus itu bisa saja dari Arab, bisa saja dari Persia, bisa saja dari Babel, karena itu hanya menyangkut tempat-tempat, tetapi itu sebetulnya masih sama, ya. Lalu ada perbedaan sedikit, orang barat menekankan bahwa orang Majus itu hanya 3 orang dengan mengacu kepada 3 nama, ya.
Melkior, Gaspar, dan Beltasar. Jadi ada 3 nama tentang orang Majus. Kita pernah buat fragmen di sini dulu ya. Tetapi gereja timur ya menekankan bahwa orang Majus itu 12. Jadi bukan 3, 12. Dari 12 ini dikelompokkan 4 ya. Yang membawa emas 4 orang, yang membawa temannya 4 orang, yang membawa mur 4 orang. Jadi jumlahnya 12. Tetapi ada juga yang menafsir lebih dari itu. Sebab mereka rombongan banyak orang yang datang, karena memang Alkitab tidak menjelaskan 2 atau 3. Dia hanya muat di sini orang-orang Majus, ya, orang-orang Majus yang datang dari sebelah timur Nebukadnezar. Tetapi Daniel masih bertahan sampai kepada Raja Kores, ya. Sebelum Raja Kores ada Raja Darius. Dari cerita, ya, dari cerita turun temurun, mereka sudah bergaul dengan orang-orang Yahudi yang ada di Babel, dan kesaksian orang-orang Yahudi mempengaruhi orang-orang Babel dan orang-orang Persia, sehingga mereka ada kecenderungan untuk mau melihat dan memperhatikan tentang Yerusalem. Sehingga tepat waktunya Alkitab katakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sudah ada benih-benih firman yang muncul dalam kehidupan orang-orang ini, sehingga tatkala mereka melihat bintangnya, ya, bintangnya ini penekanan Alkitab, bintangnya dengan menaruh apa di bagian belakang bintang itu, saudara-saudara, ya, bintangnya, mereka melihat bintangnya huruf besar, ya, itu berarti bintang Yesus, bintang keturunan Daud itu. Mereka sudah lihat, mereka sudah pastikan itu bintangnya. Raja baru saja lahir. Saudara-saudara, muncul komitmen, kita harus mencari Dia. Saudara-saudara, ini yang saya katakan, komitmen orang percaya adalah komitmen mencari Tuhan. Karena apa? Kita tahu Dia sudah datang. Saudara tahu Dia sudah datang, amin? Dia sudah datang pada malam Natal, ya. Dia sudah datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia sudah beritahu kepada orang Persia lewat cerita dari mulut ke mulut, dari zaman dahulu kala sampai pada zaman mereka, bahwa ada hal yang luar biasa di Yerusalem, ada hal yang luar biasa terjadi di Yehuda dan di Israel, dan terbukti waktu mereka ada di Babel, mereka buat kegemparan yang luar biasa, ya. Iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel 10 kali lipat dari hikmat orang-orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel. Mereka sudah melihat Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego tatkala Nebukadnezar menyuruh mereka menyembah patung Raja Nebukadnezar, dan mereka tidak mau menyembah, sehingga mereka harus dilemparkan ke dapur api. Tetapi kekuatan api tidak mampu menghanguskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada cerita-cerita ini yang sudah turun temurun. Datang cari Dia. Dia lebih dulu mencari kita, amin. Ya. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia sudah lebih dulu datang cari kita, dan Dia tinggal di antara kita. Tetapi umat kepunyaannya tidak menghiraukan Dia. Dia sudah datang di antara mereka, tetapi mereka menolak. Sama dengan Herodes, ya saudara. Herodes pura-pura, ya, dia katakan, sudah, saya sudah dapat berita dari pembunuh
pemuka-pemuka agama bahwa dia akan datang di Bethlehem. Jadi kamu pergi, selidiki dengan saksama, dan bila mana kamu sudah berjumpa dengan dia, kabarkan kepada saya, sebab saya juga akan pergi menyembah dia. Omong kosong, penipu, putar balik, munafik. Itu Herodes. Ya, jangan sampai kita jadi sama dengan Herodes. Tahu ada raja yang baru lahir, tetapi raja jadi saingan. Dia bilang, saya juga akan datang menyembah dia. Munafik parlente satu. Saudara, munafik itu artinya apa? Kepanjangan dari munafik sudah pernah dengar ya? Muka nabi, pikiran kotor. Ya, jangan sampai orang Kristen seperti itu. Ya, kita percaya Yesus itu juru selamat Tuhan. Ya, tetapi perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita membelakangi dia, tidak fokus kepadanya. Malam ini komitmen kita datang mencari dia. Amin. Datang mencari dia. Komitmen yang kedua, ya, komitmen yang kedua adalah mereka datang menyembah dia. Amin. Kita datang beribadah. Kita bersyukur sebab ibadah Pentakosta, ya, ibadah Pentakosta karismatik diwarnai dengan pujian dan penyembahan. Haleluya. Ya. Pujian dan penyembahan yang kita berikan fokus kepada dia. Jangan sampai beralih. Kita terpikat oleh WL yang hebat memimpin. Kita terpikat oleh karena melihat singer, melihat grup apa tadi? Gloria yang hebat-hebat. Ya. Lalu kita tidak fokus lagi memberi pujian penyembahan kepada dia. Kita harus berkomitmen seperti orang-orang Majus. Setelah mereka mengadakan perjalanan jauh yang akhirnya pencarian mereka terwujud sudah, mereka dengan sukacita bertemu dengan bayi yang baru lahir. Tetapi bukan lagi terbungkus dengan kain lampin dia, bukan lagi ada di. Nah, kadang kita bikin drama, ya, kita bikin drama. Gembala memang kita taruh urutan gembala lebih dulu, lalu menyusul datang orang-orang Majus. Padahal itu ada perbedaan waktu yang jauh. Ya, kalau para gembala datang tepat pada waktu Yesus baru dilahirkan, tetapi orang-orang Majus datang pada waktu Yesus sudah diperkirakan usianya sudah antara 1 sampai 2 tahun. Makanya pada zaman itu Herodes yang diperdaya oleh orang-orang Majus, dia buat keputusan, ayo berangkat, bunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Semua anak-anak laki-laki yang usia 2 tahun ke bawah kamu harus bunuh. Karena dia sangat marah dan dia perkirakan Yesus ada di antara usia 1 sampai 2 tahun. Ya, sesuai dengan titah Herodes untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Haleluya. Waktu dia datang, Alkitab katakan mereka masuk ke rumah. Ya, jadi tidak masuk ke kandang. Mereka masuk ke dalam rumah. Di situ mereka lihat bayi Yesus dan Maria ibunya. Tidak diceritakan dengan Yusuf, tetapi di sini kita lihat Maria dan ibunya, Yesus dan ibunya yaitu Maria. Lalu mereka sukacita dan menyembah dia. Jadi saya selalu tekankan, bukan menyembah Maria, tetapi menyembah dia, menyembah Mesias, menyembah Raja yang baru lahir, menyembah Yesus. Kadang-kala kita salah kaprah. Ya, banyak pujian yang kita berikan kepada Maria, banyak pujian yang kita berikan kepada Israel. Salah sasaran. Pujian yang kita berikan, penyembahan yang kita berikan kepada dia. Dia yang harus menerima pujian, hormat, kemuliaan.
Tuhan percayakan mereka karena mereka orang pilihan. Maria khususnya Tuhan pinjam rahimnya supaya bayi Yesus dilahirkan. Tetapi bukan Maria yang disembah, bukan Israel dan keturunan Yehuda yang disembah atau Yehuda yang disembah, tetapi Yesus. Karena Alkitab katakan semua lutut akan bertelut menyembah Dia, semua lidah akan mengaku dan menyembah Dia. Itu yang kita lakukan malam ini. Tidak menyembah gereja, tidak menyembah organisasi, tidak menyembah hamba Tuhan, tetapi menyembah Yesus. Kita fokus untuk menyembah Dia, kita komitmen untuk menyembah Dia. Yang ketiga, supaya tidak panjang lebar, yang ketiga saudara-saudara, kita harus punya komitmen rela berkorban. Amin. Komitmen rela berkorban. Berkorban saudara-saudara itu bukan enak ya. Berkorban adalah sesuatu yang menyakitkan, tetapi sebagai orang-orang percaya kita harus rela berkorban. Mau anak-anak Tuhan, mau hamba-hamba Tuhan, sama harus rela berkorban ya. Tahun 84 saya tinggalkan Manado. Saudara-saudara, waktu itu kami sedang melayani, menggembalakan jemaat yang sedang maju. Mungkin kalau ada orang-orang yang masih hidup, saudara, kalau ada sempat ke Manado, boleh tanya-tanya pelayanan kita. Saya menggembalakan jemaat dari dapat SK tahun 1980. Tanggal 30 September keluar SK dari BPD untuk saya jadi gembala sidang. Tahun 81 saya menikah dengan istri sekarang. Jadi menggembalakan masih bujang. 81 menikah, 84 kita datang. Saudara-saudara, terjadi waktu kita mau datang, 1 minggu sebelum datang, di rumah pastori dan gereja kayak ada kedukaan. Karena kita sudah umumkan kami akan pergi sesuai dengan visi. Kami datang di Papua bukan ikut keinginan daging, keinginan manusia, tetapi ikut visi, dan semua itu digenapi di sini. Waktu kami pergi ke Kasim, diangkut oleh kendaraan laut. Lalu saat di speedboat itu, ibu langsung bicara, ini kita sudah lihat di Manado. Padahal kita tidak ada kendaraan laut karena kita punya pelayanan itu di dataran tinggi, jauh dari danau. Jadi tidak mengenal kendaraan laut. Tetapi waktu kita naik speedboat, ibu langsung ingat, ini Tuhan sudah perlihatkan tatkala kita masih ada di Manado. Jadi kami mulai pastikan kehendak Tuhan kita ada di sini. Ya. Begitu juga waktu datang di Malang, Tuhan kasih visi, masih dikasih, Tuhan kasih visi. Kamu melayani di pinggiran kota yang tempatnya kawasan kumuh. Saudara-saudara, waktu kita datang, Tuhan izinkan kita lihat rumah-rumah gubuk di pinggiran di Malanu kampung sana, dan di Malanu pasir, rumah-rumah gubuk. Kita datang, Tuhan genapi, Tuhan buktikan. Untuk tidak mengecewakan kita, Tuhan buktikan. Ya, walaupun dalam hitungan minggu, bulan, rumah-rumah itu sudah dibongkar, sudah diubah menjadi rumah-rumah tembok. Hanya Tuhan perlihatkan, pastikan bahwa kita melayani tidak ikut sesuka hati, tetapi melayani karena panggilan Tuhan. Dan itu membuat kita betah, membuat kita bertahan sampai hari ini. Ya, satu waktu 3 anggota BPD sudah datang, minta kita pergi pelayanan di Pulau Sera. Waktu itu ada pendeta Tomatala yang baru saja berhenti pelayanan karena dia alih profesi menjadi anggota DPR, lalu pelayanan itu jadi kosong. 3 anggota BPD datang, kasih pilihan, Bapak mau pergi di Serang, di Masohi,
tahu di Oma, saya belum pernah tahu dua tempat ini. Ya, Oma katanya di pulau mana? Pulau Oka. Iya, kita diminta, saudara-saudara, dengar, dimasuki sudah gereja besar, jemaat besar. Sementara kita dikasih baru 1 tahun. Saya baru sedang membangun gereja sederhana. Lalu sampailah itu di pendengaran jemaat di sana. Oh, kalau pendeta mau pindah, kita bubar sudah di sini. Jadi saya pastikan kita ada di sana karena Tuhan. Kita ada di Malang karena Tuhan, bukan karena organisasi yang membuat kita bertahan. Dan kita terus berikan penyembahan, berikan pujian kepada Dia yang memberi kepercayaan dalam pelayanan sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini saya pikir ada waktu di mana kita sudah seperti patah semangat. Ada satu waktu di mana ibu tidak lagi mendukung saya. Dia bilang, gulung tikar sudah, kita pulang Jo. Seperti berhasil pulang Jo. Ya, saudara-saudara. Tetapi Tuhan datang dengan kekuatan yang luar biasa. Kasih semangat, kasih motivasi lagi. Ya, habiskan masa hidupmu untuk melayani. Jangan pikir dengan diri. Saudara-saudara, itu yang dimaksud. Kita harus apa? Komitmen untuk berkorban. Ya, kita komitmen untuk berkorban. Karena Tuhan panggil kita untuk itu. Yesus sudah berikan teladan, memberikan contoh. Ya. Dan orang-orang Majus melakukan hal itu. Mereka datang dengan pemberian-pemberian yang sangat berharga. Ya. Bawa batangan-batangan emas, bawa kemenyan, bawa mur, semua untuk raja. Raja di atas segala raja waktu itu, walaupun waktu itu dia baru lahir, tetapi bukan berarti dia baru jadi raja waktu itu. Dia sudah raja di atas segala raja dalam segala zaman. Itu keyakinan iman Kristen, amin. Jadi ada orang yang bilang, oh, orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Siapa bilang? Dia sudah Tuhan dari sananya, dari kekal sampai kekal dia sudah Tuhan. Kita tidak pernah jadikan dia Tuhan. Memang dia Tuhan. Kalau dia jadi manusia itu haknya dia. Ya. Karena dia pemegang otoritas, kuasa. Ya. Jadi kalau Allah jadi manusia itu tidak lucu, itu tidak aneh. Ya. Itu hal yang biasa bagi Tuhan karena dia Maha Tahu, Maha Kuasa. Tetapi yang salah kalau manusia mau jadi Tuhan, itu yang berbahaya. Ya. Kalau manusia jadi Tuhan itu yang berbahaya. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, oh haleluya, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dia jadi manusia karena mau merangkul kita, mau menyelamatkan kita, mau berikan kita pengharapan yang penuh bahagia. Dan komitmen yang keempat, Bapak Ibu, ini yang terakhir adalah komitmen untuk taat dan setia kepada tuntunan Tuhan. Amin. Kita harus taat dan setia kepada tuntunan Tuhan. Setelah kita percaya, setelah kita terima Yesus, kita dikatakan dinasihati oleh firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar. Kamu senantiasa taat dan kerjakanlah selamatmu dalam takut dan gentar. Ini yang harus kita lanjutkan sekarang. Kita merayakan, memperingati dengan penuh syukur. Kalau Yesus tidak datang, kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau Yesus tidak datang, kita tidak punya pengharapan yang penuh bahagia. Tetapi Yesus sudah datang, memberi kita pengharapan yang penuh bahagia. Tetapi tidak boleh bertepuk tangan sebelah. Yesus sudah tuntas mengerjakan apa yang jadi bagiannya bagi keselamatan kita. Tetapi sekarang dan seterusnya sampai di mana Tuhan kehendaki kita hidup, tugas kita adalah taat dan setia kepadanya. Ikuti tuntunannya, ikuti pimpinannya, ikuti bimbingannya.
Itu yang harus kita lakukan. Kita harus berserah kepada pimpinan. Karena itu yang menjadi tema sentral kita tahun ini. Maka pulanglah mereka mengikuti jalan lain. Karena apa? Karena diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan. Tuhan memberikan tuntunan. Begitu juga dengan perjalanan iman kita sekarang. Kita harus mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Jalan lain yang dimaksud di sini tidak bertolak belakang dengan pernyataan di Yohanes 14 ayat 6. Ya, tidak bertolak belakang, tetapi saling mendukung, saling kait mengait satu dengan yang lain. Karena jalan yang dimaksud, jalan lain yang dimaksud adalah jalan kebenaran, ya, dan hidup, yaitu Yesus sendiri. Kita harus ikut Yesus, taat, setia sampai akhir. Karena firman Allah katakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Amin, saudara. Mau selamat? Mau selamat? Taat sampai akhir. Tuhan berkati kita semua. Bapa surgawi, hamba terbatas dalam menyeberangkan isi hatimu, tetapi ada Roh Kudus yang akan memampukan kami semua untuk mengerti rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kami. Kami telah percaya, kami telah menjadi tempat ini, dan Engkau memberkati kami semua yang datang merayakan bersama-sama Natal Yesus Kristus. Mampukan kami untuk tetap berkomitmen mencari Tuhan, menyembah Tuhan, berkorban untuk Tuhan, dan tetap taat, setia sampai kesudahan. Terpuji namamu. Kami percaya Roh Kudus akan tolong kami untuk seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kita di malam hari ini dengan kasih Kristus dan jemaat Tuhan untuk bagi kita. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, serta hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu pada malam hari ini, sehingga Gereja Sion Gembala dan Serta Jemaat merayakan Natal pada malam hari ini, dan seluruh tamu undangan yang hadir bisa bersuka cita bersama-sama. Itu hanya kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami kembalikan pujian hormat syukur kami. Biarlah Putra Natal terus diagungkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Putra Natal akan menjadi sumber inspirasi kami. Biarlah Putra Natal itu akan menjadi pokok kesaksian kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan melalui ibadah ini. Biarlah seluruh umat Tuhan yang mendengarkan berkat firman-Mu ini, mereka memiliki komitmen untuk rela berkorban, komitmen untuk mentaati firman-Mu, komitmen untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat ini, dan biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya kami kembalikan untuk ibadah ini. Kami bersama-sama akan mengakhirinya. Kami naikkan puji syukur kami, dan kami mengakhiri ibadah perayaan Natal ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.